Halo Sobat Revo, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait kebocoran pipa. Kita mulai yuk. Pertanyaan pertama yaitu kenapa pipa sering bocor, ya kan? Biasanya diakibatkan dari kualitas pipanya sendiri yang kurang bagus. Yang kedua, sistem penyambungannya yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP. Yang ketiga, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, mungkin karena bahan material yang kurang baik. Pipa sendiri, apabila kualitas produknya jelek, itu dilihat daripada brandnya sendiri. Untuk brand Revo sendiri menggunakan kualitas dan bahan material yang terjamin. Untuk brand lain mungkin harganya lebih murah, tapi biasanya kualitasnya kurang baik, apalagi untuk jangka panjang. Untuk produk Revo sendiri itu ada jaminan dari Allianz, jaminan insuransi dari Allianz. Untuk pipanya itu selama 25 tahun, untuk fittingnya 5 tahun. Jadi kualitas pipa itu terjamin. Apa sih yang bisa kita dapatkan dengan asuransi tersebut? Jadi apabila produk pipanya itu kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita berikan, contoh kualitas pipa kita panasnya sampai 90 derajat, ternyata 60 derajat pipanya udah bocor. Nah, itu kita ganti. Yang diganti apa? Bukan pipanya aja, tapi apa yang diakibatkan. Contoh begitu bocor, pipanya ternyata kena alat elektroniknya rusak, itu kita ganti juga. Pada saat bocor, marmernya harus dibongkar, ya marmernya kita ganti juga. Jadi bukan hanya pipanya saja yang diganti, tapi kerugian akibat pipa itu kita ganti juga. Selama 25 tahun, nanti keluar sertifikat dari Revo-nya untuk asuransi Allianz-nya. Yang kedua itu mungkin instalasinya tidak sesuai dengan SOP. Ada beberapa teknisi mungkin karena terbunuhnya waktu, dia itu menyambungkan pipanya itu tidak sesuai dengan SOP. Contoh, untuk PPR, dia pipanya kurang masuk ke dalam. PPR juga biasanya itu ada kotorannya, masih ada kotor, pipanya tetap disambungkan. Itu nggak bagus juga. Untuk lemnya ternyata kebanyakan. Untuk lem sendiri itu ada 2 jenis biasanya untuk PVC. Apabila kebanyakan, yang salah satu jenis yang kebanyakan itu bisa melelehkan dinding si PVC sendiri, jadi ada kebocoran. Dan untuk yang multilayer, biasanya sih itu banyak umumnya itu karena tidak di reamer. Nah, itu tidak di reamer itu bisa mengakibatkan kebocoran. Kenapa? Karena ada seal karet yang dipaksakan masuk kepada dinding yang tajam, jadi akan sobek. Terus untuk gunungan pipa tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi pipa-pipa itu biasanya kan di dalam rumah tangga itu ada macam-macam ya. Ada yang untuk air panas, ada yang untuk air bersih, ada yang untuk drainase. Nah, untuk air panas itu biasanya pipanya itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang untuk air bersih, karena dia untuk menahan suhu dan tekanan yang tinggi. Suhu panas biasanya didapatkan dengan tekanan tinggi juga. Jadi harus bahan material itu harus benar-benar yang kuat panas. Biasanya yang dipakai itu jenis PPR PN20, dia lebih tebal. Dan untuk PEX-nya itu biasanya PEX B yang digunakan, yang jenis multilayer. Yang untuk air bersihnya juga dipakainya itu biasanya jenis PE, yang PPR-nya itu PN10. Nah, apabila sesuai dengan standar yang untuk air panas dan air dingin, biasanya tidak ada kebocoran. Cara mencegah pipa dari kebocoran pada saat renovasi, apabila pipa sudah terinstal semua di dalam rumah, agar pipanya itu dilakukan tes tekan. Kenapa? Untuk memastikan apabila titik-titik pipa yang sudah terpasang itu benar dalam kondisi baik dan bisa digunakan, tidak ada kebocoran lagi. Mungkin di sini belum tahu bagaimana cara tes tekannya. Nah, nanti kita akan kasih cara tes tekannya itu di RevoCare. Karena untuk produk-produk dari Revo, kita akan melakukan jasa untuk tes tekan, untuk asuransi, semuanya itu free apabila menggunakan pipa Revo. Itu dia pertanyaan dan jawaban tentang kebocoran pipa. Semoga bisa membantu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service kami. Atau apabila mau melihat produknya langsung, bisa langsung ke Revo Home. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.